Bintang bertabur di langit senja. Roket melesat menembus angkasa. Selamat datang sahabat bahasa, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dipermudahkan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan ketua kelas bisa menyiapkan berdoa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cika. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu himne bahasa. Bu Rara minta salah satu siswa untuk bisa memimpin. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, telah Kau ciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, dan sayang ramah peduli bahasa. Setelah kita menyanyikan lagu himne bahasa, Bu Rara akan mengecek kehadiran hari ini. Silahkan nanti setelah Bu Rara menyebutkan nama kalian, kalian bisa menyampaikan atau menyebutkan satu kata yang bisa mengekspresikan bagaimana sih perasaan kalian hari ini. Cika. Cheerful. Oke. Diandra. Semangat Diandra. Terakhir, Yoel. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mengecek kebersihan. Ya, silahkan kalian cek kira-kira di sekitar kalian ada sampah atau tidak. Jika ada, maka silahkan dibuang di tempat sampah. Ya, silahkan cek kebersihan kelas terlebih dahulu. Boleh, yang sudah ada sampahnya boleh, sudah bersih semuanya? Alhamdulillah. Ya, kalian silahkan berhenti sejenak dari aktivitas yang sedang kalian lakukan. Pejamkan mata, lalu kalian tarik nafas dalam-dalam. Ya, tarik nafas, lalu perlahan kalian hembuskan. Kalian rasakan udara yang masuk ke dalam hidung kalian. Lalu kalian hembuskan perlahan-lahan. Kalian amati dan kalian rasakan dalam tubuh kalian itu mengalir udara yang begitu sejuk. Kalian merasakan bahwa perut kalian itu mengembang dan mengempis ketika bernafas, serta relakan semua otot-otot yang ada di dalam tubuh kalian untuk rileks. Ikhlaskan bahwa hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Rara. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Teks deskripsi. Ada yang masih ingat materi teks deskripsi? Aira, oke silahkan berdiri Aira. Jadi pada saat kemarin belajar tentang teks deskripsi, kita itu belajar tentang struktur. Struktur yang pertama itu ada judul, setelah itu ada identifikasi atau membahas tentang pembahasan umum mengenai objek yang sedang dibahas. Selanjutnya ada deskripsi bagian, yang terakhir ada simpulan. Jadi pada saat mempelajari teks deskripsi, kita dapat mendeskripsikan objek dan juga membuat pembaca merasakan apa yang kita deskripsi. Oke, tepuk tangan buat Aira. Ya. Silahkan duduk Aira. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi teks deskripsi. Materi ini sudah pernah kalian pelajari pada
pada saat kalian kelas 7. Materi apa? Yaitu teks prosedur. Teks prosedur. Ya, ini. Teks prosedur di kelas 7 sudah pernah belajar ya? Sudah pernah. Di situ nanti ada langkah-langkah yang perlu kita selesaikan. Kalian kerjakan asesmen awal pembelajaran ini dengan serius. Nanti Bu Rara ingin mengetahui kemampuan awal kalian, seberapa jauh kemampuan awal kalian, sehingga akan mempengaruhi materi yang akan kita pelajari hari ini itu sampai mana. Pada materi ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, ada yang bisa membantu Bu Rara untuk membacakan? Ya. Tujuan dari pembelajaran teks prosedur pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur dan ciri teks prosedur dalam cerpen secara mendalam dan imperatif. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan pembelajaran dengan mengaplikasikan budaya lokal melalui permainan tradisional Jawa Tengah secara aktif dalam kegiatan kelas. Oke, tepuk tangan untuk Dita. Nanti kita akan kaitkan materi teks prosedur dengan cerpen. Kita akan menganalisis struktur prosedur yang ada di dalam cerpen. Masa iya cerpen itu ada teks prosedurnya? Ada, ya, ada di dalam cerpen. Walaupun cerpen itu cerita fiksi, tetapi bisa kita masukkan tahapan-tahapan pembuatan sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ketika Bu Rara bilang tepuk pagi, kalian akan menepuk 1 kali, ya. Ketika Bu Rara bilang siang, maka kalian tepuk 2 kali. Ketika Bu Rara bilang malam, ya hening, tidak menepuk. Seperti itu. Ini untuk melatih fokus dan konsentrasi kalian. Kita melatih konsentrasi. Ulangi lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Artinya kalian sudah fokus ya, sudah fokus untuk mengikuti pembelajaran lagi. Silakan kita simak bersama. Bu Rara punya video. Ini berkaitan dengan materi teks prosedur. Bermain engklek. Ada yang tahu mainan ini? Tahu. Ada yang pernah bermainkan? Pernah. Ini aku akan mengajak kalian bermain salah satu permainan tradisional Indonesia. Nama permainan ini adalah engklek. Permainan ini sudah ada sejak zaman Romawi dan dicatat dalam buku berjudul Book of Games karya Francis Bacon pada tahun 1635 dengan nama Hopscotch. Oke, baik. Tadi setelah melihat video cara bermain engklek, bisa dipahami ya? Bisa. Bagaimana cara bermainnya? Apa yang harus kalian lakukan? Ya, nanti akan Bu Rara siapkan media untuk bermain engklek. Nanti masing-masing kelompok, nanti akan bentuk kelompok, kita akan bermain bersama. Namun sebelum itu, Bu Rara minta silahkan kalian jawab pertanyaan yang sudah Bu Rara siapkan menggunakan Wayground. Silakan menggunakan HP kalian. HP-nya disiapkan. Ya. Masuk ke link Wayground yang sudah Bu Rara share di grup. Lalu kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ya, kita lihat jawaban teman kalian. Di layar kalian bisa melihat? Bisa nggak? Ya, kita bisa lihat layar sini ya. Sudah dijawab bahwa dengan menggunakan media bermain engklek secara umum sudah pernah dimainkan ketika anak-anak, sehingga mudah dipahami dalam pembelajaran tentang budaya dan juga tradisi. Dalam video yang tadi sudah diputar, itu langkah-langkah dalam permainan engklek itu bagaimana? Membuat kotak mainan dulu ya. Setelah itu melempar gacok ke kotak. Lompat dengan 1 kaki yang terdapat. Jika ada gacok
di kotak tersebut dilompati atau kita injak? Dilompati. Ya, berarti kalian sudah mulai paham dalam permainan engklek yang sudah kita lihat. Oke, sudah dijawab, bagus. Berikutnya, tujuan utama dari permainan ini apa sih? Tadi juga disampaikan dalam video. Tujuan utama dalam permainan ini tuh apa? Melatih ketangkasan, melatih keseimbangan, mengenalkan budaya tradisional yang seharusnya dikenalkan oleh penerus bangsa. Siapa penerus bangsa itu? Kalian. Berarti kalian jangan sampai nggak kenal apa itu permainan engklek. Nanti musnah permainan itu. Apa sih hubungannya antara teks prosedur dengan video yang sudah kita lihat tadi? Ditunjukin tadi itu menunjukkan langkah-langkah dan cara bermain Engklek. Dari itu dapat diubah menjadi teks prosedur. Oke, ya tepuk tangan buat Diandra. Kelompok 1 itu ada Almaira, ya. Terus Pinan, Bena, Boy, dan Jenis. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Rara sebutkan tadi. Sebelumnya, Bu Rara ucapkan selamat datang di misi luar angkasa Sang Penjelajah Kata. Ya, kita akan menyelesaikan misi yang ada di dalam permainan engklek. Oke, bayangkan kalian adalah seorang astronot yang baru saja diterima dalam misi eksplorasi luar angkasa galaksi bahasa. Sebelum roket diluncurkan, kalian harus memahami setiap langkah dan prosedur dengan cermat. Jika ada satu langkah saja yang terlewat, maka misi bisa gagal. Jadi prosedur atau step by step harus kalian lewati dengan baik. Jangan ada misi yang terlewat. Oke? Nah, seperti halnya astronot, hari ini kita juga akan belajar bagaimana mengikuti langkah-langkah dengan urutan yang tepat melalui teks prosedur sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu teks prosedur. Dalam pembelajaran ini, kalian akan berperan sebagai penjelajah luar angkasa. Cara mainnya ketika kalian melempar gaco, perhatikan, ketika kalian melempar gaco di judul ajaib, kalian harus melompati judul itu ke tujuan misi, lalu ke alat dan bahan, langkah super cepat, penutup kilat, kata kerja aksi, kata hubung urutan, kata teknis, dan seterusnya. Lalu balik lagi ambil gaco. Setelah ambil gaco, kalian ambil soal yang ada di sini dan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab soal tersebut. Jika kalian gagal, masih ada satu kesempatan. Jika kalian lolos, benar, artinya kalian lolos untuk ke tahap tujuan misi dan seterusnya. Beri semangat dulu untuk Bena. Ya, boleh, silakan. Gimana kalau seperti ini? Enggak, iya. Kenapa? Karena keluar dari garis. Ya. Up. Nggak apa-apa. Kan bebas itu di situ. Kalau di situ bebas. Ambil satu pertanyaan. Pilih salah satu. Ya, silakan dibaca. Yang keras baca dulu apa soalnya? Soalnya apa? Sini. Apa perbedaan antara teks prosedur dengan teks deskripsi? Oke, silakan dijawab. Apa sih bedanya teks prosedur dengan teks deskripsi? Kalau teks deskripsi itu mendeskripsikan suatu objek,
kalau teks prosedur itu untuk memberikan langkah-langkah secara sistematis dengan jelas agar si penerima informasi dapat memahami dengan mudah. Oke, bagaimana? Benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan dua Dea. Berarti kita lanjut ke kotak yang kedua, Dek. Dia masih main. Masih main. Berarti ambil ke tujuan. Ya. Oh, ini pemain handal ini. Iya. Up. Yeay. Pertanyaan berikutnya. Ya. Apa pertanyaannya? Bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur. Boleh diskusi dulu boleh. Yang penting ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Ya. Yang pertama itu terdapat judul. Yang kedua itu terdapat tujuan. Terus yang ketiga itu ada alat bahan, yang keempat ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ya. Bagaimana itu ciri-ciri teks prosedur atau bukan? Itu struktur. Kira-kira ciri-cirinya apa? Teks prosedur itu? Dalam. Boleh ada yang menjawab nggak kalau bisa? Boleh, nanti setelah ini boleh teman-teman menambahkan. Gimana ciri-cirinya yang pertama? Terdapat kalimat imperatif. Terdapat kalimat imperatif. Benar atau salah? Benar. Terdapat kalimat teknis? Ada kata teknisnya. Benar. Apalagi? Lupa. Ada yang mau menambahkan? Siapa dulu? Cika, boleh? Ada terdapat. Berdiri. Terdapat kata hubung utur. Ya, urutan waktu. Terdapat struktur yang sistematis. Sistematis. Aira mau menambahkan? Sudah, oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita sudah menyelesaikan misi yang ada di permainan engklek yang sudah masing-masing kelompok taklukkan. Jadi, apa sih bedanya antara teks prosedur dengan cerpen? Tadi di tujuan pembelajaran kan kita ada ya. Hari ini kita akan belajar mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Apa bedanya kira-kira? Si Haura, maaf. Haura silakan. Menjawab sesuai dengan pemahaman ya Bu. Jadi kalau bedanya antara cerpen sama teks prosedur itu beda pada strukturnya. Kalau cerpen biasanya itu tentang cerita, lalu langkah-langkah itu tertulis dalam tersirat. Jadi kita harus mencari dulu mana sih langkah-langkahnya, yang satu, mana yang kedua, mana yang ketiga, dan seterusnya. Dan biasanya cerpen itu isinya itu tentang cerita, entah itu cerita pengalaman ataupun cerita yang lainnya yang memuat langkah-langkah bisa atau nggak mau langkah-langkah juga bisa. Kalau teks prosedur itu udah pasti tentang langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Misalnya menanam terong, lalu bermain engklek, dan lain sebagainya. Nah, biasanya struktur dari teks prosedur ini dimulai dari tujuan, terus ada alat dan bahan, terus langkah-langkah, lalu terakhir ada kesimpulannya. Oke, tepuk tangan untuk Haura. Ya. Jadi antara cerpen dan teks prosedur itu dua hal yang berbeda. Cerpen itu karya fiksi, sedangkan prosedur itu non fiksi. Tapi kedua hal itu bisa kita kaitkan satu sama lain dalam sebuah teks. Ya, lalu bagaimana cara mengubah narasi atau cerita menjadi sebuah teks prosedur atau langkah-langkah? Gimana caranya? Bu Rara, berikan contoh ya. Kita harus menyiapkan alat sebelum bermain. Kalimat ini itu sering kita temui dalam sebuah cerita. Iya atau tidak? Iya. Ini kalimat narasi, tapi kita bisa ubah menjadi kalimat prosedural. Caranya bagaimana? Kita menghilangkan kata ini. Ya, menghilangkan kata yang bersifat memberikan informasi.
Ini kalimat yang memberikan informasi. Lalu kita mengubah kata menyiapkan dengan siapkan. Ya, kata kerjanya berarti gimana diubahnya jadinya? Siapkan alat sebelum bermain. Bu Rara minta nanti kalian berkelompok akan mengerjakan LKPD yang sudah Bu Rara siapkan. Silahkan kalian diskusi masing-masing kelompok. Kalian boleh membuat presentasi itu dalam bentuk Canva ataupun manual. Kita akan melanjutkan untuk presentasi. Tadi kalian sudah berdiskusi masing-masing kelompok. Nanti Bu Rara minta per kelompok menyampaikan hasil diskusinya. 1, 2, 3. Solidaritas tanpa batas, tepuk terus sampai tuntas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya akan membaca pertanyaannya dan teman saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, apakah teks tersebut terdapat kalimat perintah? Jelaskan. Nah, jadi dalam cerpen tersebut banyak sekali kata-kata perintah atau kalimat interaktif. Yang pertama adalah dengarkan baik-baik ya. Ini cara kita bermain. Kata dengarkan termasuk kalimat perintah karena meminta Maya memperhatikan penjelasan dengan seksama. Yang kedua adalah contoh kalimat. Langkah pertama, setiap pemain harus melempar gacor ke dalam petak pertama. Iya. Gacor harus jatuh Sini ke depan. tepat dalam petak dan tidak boleh menyentuh garis. Nah, di sini tuh ada kalimat atau kata tidak boleh menyentuh garis. Nah, di sini menurut kita itu adalah kalimat perintah. Yang contoh ketiga yaitu ingat, kamu tidak boleh menginjak petak yang ada gaconya. Nah, di sini jelas banget ya kalau misalnya ada kata tidak boleh. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah excited dan juga udah senang banget untuk mengikuti kegiatan kita. Terima kasih juga kepada teman-teman yang memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah menyampaikan diskusinya ya dari mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Bu Rara berikan kesempatan untuk kelompok lain, apakah ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan tadi hasil dari presentasi kelompok 1? Silahkan diberikan atau mau berikan masukan atau mau berikan kritik dan saran, boleh silahkan. Terbuka boleh. Oke, Bita silakan berdiri. Ya. Menurut saya ini presentasinya seru banget karena tadi ada mini gamesnya juga. Ya. Aku buat liatnya. Terus ya kayak lucu aja sih. Penyampaiannya bagaimana penyampaian materinya? Cuma kayak Ben agak ya Grogi sedikit nggak Tapi apa-apa. keren banget dan seru banget ada jajannya. Oke, ya tepuk tangan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima Silakan. kasih sudah mengisikan kelompok 2 untuk presentasi. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kisha Zara Ramadhani, absen 23. Bentar. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Kisha Zara Ramadhani, absen 23. Saya Kirana Syifa Mabel Wilhelmina, nomor absen 24. Saya Cina Sekalian Absari dari absen 14. Saya Haura Nabila Rafa Zafira dari absen 18. Dan saya Diandra Primarani, absen 15. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai kabur ajaib di halaman sekolah yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Jawabannya bukan menang atau kalah yang penting, tapi kebersamaan dan tawa yang muncul. Terdapat pada kalimat, meski kalah, Lala ikut tertawa bahagia. Bagi mereka, bukan menang atau kalah yang penting, tapi kebersamaan dan tawa yang muncul di antara garis-garis kapur itu.
Ya, dan kita juga udah familiar nih sama kata-kata yang sering digunakan di cerpen ini. Makanya kami tidak kesulitan untuk mengubah cerpen jadi teks prosedur karena kami juga udah belajar nih sebelumnya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan ya diskusinya. Bu Rara beri kesempatan, silahkan kelompok lain boleh memberikan tanggapan atau kritik dan saran terkait dengan penyampaian diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Jadi, tanggapan saya mengenai presentasi dari kelompok 2, sebenarnya untuk ini apa sih namanya? Hasilnya mereka tuh bagus banget, Bu. Cantik. Terus habis itu konsepnya juga cantik banget, jadi lebih enak dilihat. Cuma sebenarnya tadi kan karena ada bel juga, jadinya suaranya kurang kedengeran. Jadinya kami juga menerima informasinya kurang jelas. Ya, oke. Tepuk tangan buat Aira. Ya. Prestasi, pintar kompak, jadi 5 jari siap beraksi, 5 sekawan solid beraksi, 5 skoci, sinar muncul. Oke, sampai jumpa. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Sebenarnya antara cerpen dan teks prosedur itu bisa kita kaitkan satu sama lain walaupun dua hal yang berbeda ya. Tetapi penting bagi kita untuk mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Ketika kita tidak mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur, contohnya tadi bermain engklek, kita ada satu tahapan yang tidak kita tuliskan atau kita terlewat. Kira-kira apa yang terjadi? Adanya kesulitan, kesalahan dalam bermain. Berikutnya, Bu Rara punya asesmen sumatif. Silahkan kalian masuk ke dalam barcode-nya. Boleh pakai barcode, boleh nanti Bu Rara share di grup. Silahkan kalian scan. Bu Rara beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan asesmen sumatif. Bu Rara sudah mendapatkan hasilnya cukup baik, artinya pembelajaran hari ini kalian sudah bisa untuk memahami materi teks prosedur. Apakah kalian sudah bisa menganalisis teks prosedur dalam cerpen? Jika kalian merasa bisa, klik jawaban bisa. Jika kalian perlu belajar lagi, boleh klik perlu belajar lagi. Usaha apa yang sudah kalian lakukan untuk memperbaiki proses belajar kalian? Nah, hari ini kita sudah belajar teks prosedur. Bu Rara minta silahkan salah satu atau perwakilan dari kelompok mungkin bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini sudah belajar apa. Ya, setelah kita mempelajari bagaimana cara mengubah cerpen menjadi teks prosedur, kita jadi tahu bagaimana cara menyusun langkah-langkah cara sistematis dari cerita naratif menjadi teks prosedur dengan benar. Dan kita tuh jadi paham materi ini dengan lebih baik dari sebelumnya. Materi kita kali ini yaitu mengubah cerpen menjadi sebuah teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena teks prosedur itu tidak lepas dari kehidupan kita. Iya atau tidak? Iya. Ketika kita akan melakukan sesuatu, itu ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Dan salah satu saja kita melewati langkah itu, maka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan. Jadi prosedur itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, tadi kita sudah menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu teks prosedur. Dan pertemuan berikutnya kita akan belajar itu, yaitu mengubah esai menjadi teks prosedur. Baik, karena materi ini hari ini sudah selesai, silahkan kita berdoa. Hari ini sudah selesai, maka berdoa untuk sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai.